Kami dari kelompok 7 Classifix O akan menjelaskan mengenai rancangan perencanaan kegiatan untuk pembangunan berkelanjutan atau dapat disebut sebagai SDGs, poin ke-13, yaitu mengenai penanganan perubahan iklim. Tujuan dari SDGs poin ke-13 ini adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Anggota kelompok 7 ada Felicia Devania, Elizabeth Warren, John Finley, dan Jason Scott Lee. Secara sederhana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi proses terjadinya perubahan iklim, yaitu dengan mengurangi penggunaan AC dan memperbanyak penggunaan angin alami dari jendela, yang dapat juga menghemat listrik. Menggantikan plastik bag dengan tote bag atau paper bag yang dapat didaur ulang untuk membuat produk baru lain. Menggunakan transportasi umum, pertimbangkan untuk menggunakan panel surya, dan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai sehingga pembakaran sampah plastik yang memproduksi asap berbahaya dapat dikurangi. Kenapa kami memilih topik ini? Karena kami melihat banyak permasalahan mengenai sampah yang ada terutama di Indonesia. Dan sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama adanya perubahan iklim. Menurut hasil studi di tahun 2008 yang dilakukan oleh KLHK, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir sebanyak 69%. Sisa sampah tersebut dikubur sebanyak 10%, kompos dan didaur ulang sebanyak 7%, dibakar sebanyak 5%, dibuang ke sungai sebanyak 3%, dan sisanya tidak terkelola sebanyak 7%. Dengan 69% sampah yang dihasilkan hanya ditimbun di TPA dan diproduksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton. Tidak heran kalau dalam waktu dekat, tumpukan sampah di Indonesia bisa menyaingi tinggi Candi Borobudur. Jumlah sampah tersebut terus meningkat dan pada tahun 2050 mendatang jumlah sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Jumlah tersebut menimbang dari laju pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai angka 70%. Sistem daur ulang bisa saja diterapkan, namun sayangnya hal tersebut baru bisa berlaku di negara-negara maju. Sementara di negara berkembang kebanyakan masih mengalami kesulitan dalam menangani masalah sampah ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan total sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik dan sebanyak 40,8% berasal dari rumah tangga. Itu berarti 270 juta penduduk Indonesia perharinya menghasilkan sekitar 0,68 kg per individunya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sampah plastik yang sulit untuk dihancurkan menyebabkan polusi lingkungan. Pembakaran sampah plastik itu juga asapnya bisa menyebabkan pemanasan global sehingga dapat meningkatkan ketinggian air laut. Dan juga asap dari pembakaran sampah plastik juga tidak baik untuk dihirup, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit kepada masyarakat yang menghirup polusi udara tersebut. Oleh karena itu, kami memilih untuk membuat tas atau keramik yang berasal dari sampah plastik yang didaur ulang. Sampah plastik yang dapat digunakan untuk pembuatan tas ini adalah plastik yang keras seperti tutup botol plastik, tutup galon, botol sabun, dan lain-lain. Sampah plastik berupa botol kemasan yang keras sudah didaur ulang, sehingga dengan membuat tas ini, kami dapat mengurangi sampah plastik yang terbakar atau terbuang sembarangan di lingkungan kita, dan membuatnya menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Lalu tujuan kami adalah membuat recycle plastik tar ini adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah membuat kesadaran akan pentingnya tidak membuang sampah plastik sembarangan. Yang terakhir adanya memperbanyak orang untuk memakai produk baru yang dibuat dari hasil daur ulang sampah plastik. Lalu ada recycle plastic tars. Ini mempunyai beberapa kegunaan dan kelebihan seperti material alternatif untuk lantai dan dinding sebagai panel dekorasi. Lalu bisa juga mempunyai kombinasi warna yang unik sehingga memberi nilai tambah dalam estetika arsitektur. Motifnya bisa custom, warna juga, dan bentuk bisa dipilih dan ditentukan dari sampah plastiknya. Dan ketiga ada lebih kuat daripada tas lain. Tidak mudah retak dibandingkan keramik tas. Lalu bahan dan material plastik tas ini bentuknya bisa custom. Tidak hanya bentuk persegi, bisa juga digunakan untuk material furniture, seperti kursi dan meja, vas, coaster, dan lain-lain. Lalu ada jenis plastik yang digunakan untuk pembuatan plastik tas ini. Ada plastik LDPE, atau Low Density Polyethylene. LDPE adalah termoplastik, yaitu jenis plastik yang bisa diolah lewat pemanasan dan pendinginan. Plastik ini terbuat dari minyak bumi, karakteristiknya relatif tipis, lentur, jernih, dan ringan, sehingga mudah dijadikan beragam material atau produk.
Sampah plastik yang kami gunakan saat ini adalah dari tutup botol. Untuk pembuatan plastik tiles ini, kami mengunjungi workshop Surya Multitech yang ada di Malang untuk melihat langsung proses pembuatannya. Ada dua cara yang digunakan untuk membuat plastik tiles ini. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan alat injection molding. Injection molding ini menggunakan alat listrik yang dapat memanaskan plastik hingga meleleh dan kemudian dicetak. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan plastik tiles dengan cara injection molding. Yang pertama, cetakan dilapisi oli terlebih dahulu. Kemudian, masukkan sebagian tutup botol yang sudah dihancurkan ke dalam alat. Lalu tunggu hingga tutup botol tersebut meleleh, sekitar 10 menit. Setelah meleleh, masukkan tutup botol sisanya dan tunggu hingga semua meleleh. Selanjutnya, siapkan cetakan dan tekan tuas alat hingga lelehan plastik keluar. Kemudian, penuhi cetakan. Setelah cetakan penuh, cetakan dipindah ke alat pres untuk memadatkan plastik. Saat dipres, plastik disiram air untuk mempercepat proses pembekuan. Kemudian keluarkan plastik dari cetakan. Cara yang kedua adalah menggunakan oven. Metode oven ini lebih praktis dan menghasilkan motif yang unik. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan plastik tiles dengan cara menggunakan oven. Yang pertama, beri lapisan oli pada cetakan. Kemudian masukkan tutup botol yang sudah dihancurkan ke dalam cetakan. Dan masukkan cetakan yang sudah diisi ke dalam oven dengan suhu 150 derajat. Kemudian tunggu selama 20 menit. Setelah itu keluarkan cetakan dan tunggu hingga dingin. Lalu keluarkan plastik dari cetakan. Nah, begitulah proses pengolahan sampah plastik hingga menjadi plastik tiles. Dan hasil dari daur ulang sampah plastik ini bisa menghasilkan berbagai macam bentuk sesuai dengan bentuk cetakannya. Ini adalah hasil akhir produk kami. Yang ini adalah plastik tiles yang dibuat dengan cara menggunakan alat injection molding, sedangkan yang ini dibuat dengan cara menggunakan oven. Cara oven menghasilkan motif plastik tiles yang lebih unik dan lebih kokoh karena plastik tidak dilelehkan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih.